Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Mungklah. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe, yang masih support channel saya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merawat 3 bahan gading oren di atas batu karang teman-teman ya, gading oren on rock. Ini sudah sering kali saya buatkan konten teman-teman ya. Untuk bahan ini teman-teman pernah saya perlihatkan saat pembukaan sabut teman-teman dan program akar. Nah, ini kita lihat akar baru teman-teman. Ini masih saya ground teman-teman ya. Inilah akar baru teman-teman, kita lihat masih segar teman-teman ya. Pasca kurang lebih 3 bulan lalu saya mengoleskan bawang merah teman-teman ya, dan ini tetap saya jaga kelembapannya dengan mengground dengan akar kadaka dan kain basah teman-teman ya, ditambah sedikit sabut kelapa. Dan ini akar yang lama ya teman-teman, kita juga lihat teman-teman ya. Ini tips perawatan bonsai kelapa on rock teman-teman ya. Kita jangan terburu-buru untuk pamer akar, ekspos akar teman-teman ya, jika ingin membuat bahan bonsai kelapa ini awet dan umur panjang teman-teman ya. Saya memprogram ini dengan sabar teman-teman ya, untuk membuatnya awet dan berumur panjang dengan cara mempermaksimalkan pertumbuhan akar serabut teman-teman ya, bukan akar utama, bukan hanya akar utama ya teman-teman ya. Untuk membuat bonsai kelapa ini tahan lama, umur panjang teman-teman, kita wajib mempertahankan akar serabut agar selalu dalam kondisi subur dan prima teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk ini teman-teman ada beberapa daun rusak. Inilah gading oren ini sangat disenangi oleh kutu putih teman-teman ya. Ini efek dari kutu putih, sudah beberapa bulan lalu, ini sudah lama teman-teman, dan satu ini yang sudah terlalu parah teman-teman, dan kita rawat teman-teman. Ini pun kutu putihnya kembali datang teman-teman. Inilah kutu putih teman-teman, inilah efek dari kutu putih teman-teman ya. Kita bunuh dulu kutu putihnya dengan sabun pencuci piring yang saya campurkan dengan apa teman-teman, dengan gerusan bawang putih teman-teman ya, untuk mencegah dan membasmi kutu putih ini. Namun setelah kita beri seperti ini teman-teman, seminggu 2 minggu kita biarkan, dia akan kembali teman-teman ya. Ini teman-teman, satu ini sudah terlalu parah, ini masih tetap saya perlahankan seperti ini teman. Kita bersihkan lagi teman-teman di bawah daun ini dengan bawang putih ini teman, dicampurkan sabun. Kalau yang seperti ini masih saya pertahankan untuk menjaga bonggol teman ya. Ini kita lihat teman, apakah sudah terlalu rusak. Ini sepertinya masih kita pertahankan teman-teman, untuk kepentingan pertumbuhan batangnya teman-teman. Dan satu ini teman sudah bisa sepertinya kita pruning ya teman ya, ini sudah terlalu rusak. Dan salah satu penyebab bonsai kelapa ini susah rimbunnya teman, yaitu inilah teman-teman ya, efek kutu putih. Ini jika dibiarkan bisa menghanguskan seluruh bagian pohon kelapa ini teman-teman, bahkan bisa membunuh pohon kelapa ini. Namun jika kutu putih teman-teman, itu untuk membunuh bonsai kelapa ini mungkin sedikit waktunya agak panjang teman-teman ya. Insya Allah bisa kita kendalikan teman-teman. Kita hari-harian melihat bahan kita, jika ada kelainan agak-agak menguning seperti ini teman, nah, ini artinya kutu putih teman-teman ya. Berbeda lagi dengan over matahari teman-teman, terlihat bedanya jelas. Jika over matahari itu bulat, dia gosong teman-teman, nampak dia hangus karena terbakar, seperti terbakar itu matahari teman-teman. Namun ini kutu putih. Namun teman-teman, ini sepertinya juga wajib kita sayat sepertinya teman-teman. Ini sudah bisa kita rapikan sedikit, tapi tepi-tepian pelepah ini yang sisa sayat lama teman-teman, dan ini pun tunas terbarunya sudah akan mulai meninggi nih teman-teman. Sepertinya ini sudah sedikit terlambat ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita sayat ekstrim teman-teman ya. Meskipun disayat secara ekstrim teman, bahan ini tetap hidup subur teman-teman ya. Sayat ekstrim tidak akan mengganggu pertumbuhan bonsai kelapa kita ini teman-teman. Yang mengganggu pertumbuhan bonsai kelapa kita ini hama dan gagal akar teman-teman ya. Ini sepertinya sudah bisa kita tarik teman-teman. Kita lihat dulu sisi sebelahnya teman-teman. Nah, ini kita sayat juga teman-teman sisi sebelahnya. Ini sisa lama masih ada nih teman ya.
Oke teman-teman, ini sepertinya kita tarik namanya gampang saja. Namun ini sedikit susah nih teman-teman karena masih lebar. Apa teman, udah bisa nih, ini bisa kita tarik, pegang pangkalnya teman-teman untuk menarik tapis ini ya. Selesai teman-teman. Inilah proses saya ekstrim teman-teman ya. Meskipun dengan sayap ekstrim, bahan ini tetap subur teman-teman. Dan ini wajib kita ikat sementara teman-teman ya, karena ini masih lembek. Dan kita lihat tapis terbarunya sedikit kita kurangi teman-teman. Ini kita beri pengaman dulu teman-teman. Dan pasca menyayat ini kita wajib menempatkannya di tempat yang sedikit aman ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini sedikit bisa kita kurangi teman-teman, agar ini cepat mekar dan dia tidak terlalu meninggi teman-teman ya. Kita sobek saja sedikit nih teman, kita tarik sedikit teman-teman ya. Lalu kita lanjutkan beberapa hari kemudian. Jika ini disayat hingga ke dasar teman-teman, maka pelepah yang terbaru ini akan lebih pendek teman-teman ya. Dan kita jaga teman-teman penempatannya, jangan sampai dicari hama teman-teman ya, agar tidak dimakan hama. Ini sedikit kita rapikan teman-teman. Oke teman-teman, dan ini kembali kita lihat, ini ada kutu putih teman-teman. Kita bersihkan kutu-kutu putih yang datangnya di mana. Teman-teman, saya lanjutkan pada bahan on rock yang satunya lagi teman-teman, gading orange on rock. Ini ada saya 3 nih teman-teman ya. Saya ingin merawat 3 bahan on rock saya ini. Dan inilah over matahari teman-teman ya. Terlihat perbedaannya teman, ini merah hangus gosong teman-teman ya, karena terbakar. Ini karena over matahari, namun ini karena kutu putih teman-teman ya. Terlihat menguning, seluruhnya menguning teman-teman ya. Ini karena efek kutu putih teman, kita lihat apakah kutu putihnya datang kembali. Inilah biang kerok teman-teman ya, yang membuat bonsai kelapa itu tidak bisa rimbun selain penyayatan teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Dan ini daunnya sepertinya masih akan tetap saya pertahankan teman-teman ya. Ini tidak ada yang akan saya pruning karena ingin masih tetap mempertahankan bonggolnya teman-teman ya. Ini sedikit seperti ini teman, pelepah yang termuda ini masih terlalu pendek. Jika teman-teman ingin mengkerdilkannya lebih kerdil daripada sekarang, ini sudah bisa kita habiskan hingga ke dasar. Namun saya masih ingin mempertahankan ukuran pelepah yang ada ini teman-teman ya, agar pertumbuhan batangnya masih bisa membesar. Saya akan merimbunkannya dengan kondisi ukuran pelepah yang seperti ini teman-teman ya, agar masih bisa menumbuhkan bonggol. Dan ini teman-teman, sedikit kita intip bonggolnya teman-teman, zoomkan kak. Inilah manfaat saya merimbunkan teman-teman ya. Awalnya ini kecil, yang pasca dirimbunkan ini sudah sedikit mulai membesar teman-teman ya. Dan saya akan tetap mempertahankan pertumbuhan bonggol ini teman-teman, agar tetap mumpuni bonggolnya teman-teman ya. Dan ini belum akan saya lihat akarnya teman-teman. Saya lanjutkan pada on rock yang satunya teman-teman. Ini juga teman-teman, ini pasca beberapa bulan lalu juga saya mengoleskan bawang merah di sini, dan kita lihat sudah ada akar baru teman-teman ya. Namun untuk saat ini saya tidak akan belum akan mengecek akarnya teman-teman. Saya hanya ingin merawat daunnya teman-teman ya. Ini sepertinya juga ada kutu putih teman-teman. Kita lihat di bawah daun ini teman-teman, jika ada kutu putih kembali kita oleskan dengan cairan pestisida alami ini teman-teman ya. Walaupun tidak ada teman, kita oleskan saja untuk mencegah si kutu putih datang lagi teman-teman ya. Karena sepertinya kutu putih sangat doyan dengan kelapa gading ini teman-teman. Oke teman-teman, dan ini beberapa hari lalu juga pasca saya sayat teman-teman, terlihat masih saya ikat teman-teman ya.
Dan ini sedikit bisa kita rapikan teman-teman, yang sudah mengering ini teman-teman kita rapikan sedikit agar terlihat lebih bersih teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita cabut teman-teman. Namun berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.